Shalom, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di Sabda Bagi Anda bersama saya, Pastor Marcel Kanon. Ya, dan kita terus memuji Tuhan, meninggikan Tuhan, mengagungkan Tuhan. Kenapa? Karena Dia baik. Tuhan sungguh baik, sangat baik, amat baik. Ya. Kita bisa percaya Dia, sungguh-sungguh percaya. Dia tidak pernah akan mengecewakan kita. Manusia pasti mengecewakan kita. Ya, kadang-kadang manusia menyakiti kita. Ya, teman pun bisa menusuk kita. Tapi Bapak Ibu Saudara yang kekasih, Tuhan Yesus tidak pernah lakukan begitu. Tuhan itu sungguh sangat amat baik. Ada amin? Haleluya. Ya, coba Anda renungkan kebaikan yang Tuhan lakukan bagi Anda. Ya, saya seringkali berkata, kebaikan itu tidak dinilai dengan materi. Kebaikan itu dinilai dengan hidup. Segala aspek kehidupan kita, Tuhan izinkan terjadi. Ya, untuk kita semakin dibentuk untuk menjadi seperti Yesus. Dan dalam minggu ini kita belajar dari Mazmur 37 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Dan kita sudah membahas sampai dengan ayat yang ke-5. Ya, walaupun 8, 9, 10 kita juga udah bahas, 7b kita udah bahas. Tetapi hari ini kita fokus kepada ayat yang ke-6. Di dalam ayat yang ke-6 dikatakan begini, Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Apa yang dimaksud? Ya, terang itu pasti datang. Siang hari itu juga pasti datang. Ya, enggak ada malam kalau enggak lewati siang. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bahwa Tuhan Allah kita, pencipta langit dan bumi dan segala isinya, memunculkan kebenaranmu. Dengan kata lain, Dia akan membela-mu. Ya, hari-hari ini kita lihat bahwa kebenaran bisa jadi bohong dan bohong bisa jadi kebenaran. Kenapa? Karena sudah tidak ada arti aslinya daripada kebenaran. Kenapa? Karena kita tidak kembali kepada firman Tuhan. Apa itu sebetulnya kebenaran? Nah, coba kita lihat. Di dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat 31 dan 32 dikatakan begini. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya. Ya, jadi ini firman yang disampaikan kepada mereka dari negeri Yahudi, Israel. Ya, orang Yahudi yang percaya kepadanya, dan dia berkata, jika kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi sumber kebenaran itu di mana? Dengan jelas ditulis. Ya, jika kamu tetap dalam firman Tuhan, kamu benar-benar adalah murid. Jadi kalau kita tetap di dalam firman, kita menjadi murid. Dan yang keduanya, kita akan mengetahui kebenaran. Kebenaran yang ada di dalam firman Tuhan. Dari Kejadian sampai dengan Wahyu, tidak ada bohong. Manusia bisa bohong, tapi firman Tuhan itu tidak berubah. Firman Tuhan itu ya dan amin. Firman Tuhan itu tetap selama-lamanya. Ya, bumi dan langit akan bergoyang, akan habis, lenyap. Tapi firman Tuhan, karena itu adalah kebenarannya. Ya, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, banyak orang berkata, seberapa jauh kebenaran firman-Nya? Pokoknya sampai hari ini, kebenaran itu tetap. Banyak hal yang kita dapat
pelajari dari situasi, kondisi, keadaan yang kita hadapi hari-hari ini. Ya, yang sesuai dengan firman Tuhan. Coba, ya, banyak orang berfokus kepada perang Ukraina dan Rusia. Ya, tetapi itu sudah dicantumkan dalam firman Tuhan. Kebenaran itu sudah menunjuk bahwa pada akhirnya itu akan terjadi. Ya, di mana kita akan melihat nanti akan terjadi kok makok, Yeskiel 38:39. Kita akan melihat bahwa kedatangan Tuhan di awannya untuk menjemput mempelai wanita yang sudah dipersiapkan oleh dirinya sendiri, yaitu baik orang yang dalam Tuhan yang sudah meninggal maupun orang yang hidup dalam Tuhan akan diangkat. Kemudian kita tahu dalam firman Tuhan itu semua kebenarannya. Ini bukan sesuatu dongeng. Itu bukan satu cerita novela. Ini benar-benar akan terjadi. Kita bisa pegang firman Tuhan lebih daripada media, lebih daripada koran, lebih dari berita. Karena firman Tuhan itu ya dan amin. Ya, orangnya gelisah dengan ekonominya begini. Firman Tuhan sudah menulis. Orang gelisah karena climate warming. Ya, firman Tuhan sudah berkata, bumi dan langit akan lenyap. Ya, sudah terjadi, dijelaskan. Ya, bagaimana ya sepertika dari hutan, dari rumput di tanah ini akan hilang, habis, lenyap dan sebagainya. Semua itu sudah ada. Makanya Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kebenaran yang dari dalam firman Tuhan itu akan membebaskan kita. Itu akan memberikan kita kemerdekaan. Ya, supaya kita tidak hidup lagi seperti orang duniawi. Ya, supaya kita menjadi orang yang sungguh-sungguh memikirkan perkara yang di atas, bukan di bumi. Dan kita juga harus sadar bahwa Yesus sendiri berkata di Yohanes 14 ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Yesus itu sikapnya, kehidupannya adalah kebenaran. Dan kebenaran itu pun akan membebaskan kita. Ya, kita harus sadar bahwa firman Tuhan dikatakan tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, tidak melalui kebenarannya. Tuhan akan membawa kita untuk mendekat kepada Bapa. Itu tujuan kehidupannya dia. Dan seberapa jauh kita percaya kepada firman Tuhan, bahwa kebenaran firman benar-benar akan membebaskan kita, akan melepaskan kita, akan membuat kita dengan sungguh-sungguh bebas. Ya, bukan bebas untuk berdosa, tapi bebas untuk mengikuti segala-galanya yang Tuhan telah tunjukkan dalam seluruh firman Tuhan. Ya, itu kenapa sangat penting untuk kita masuk di dalam firman Tuhan. Seberapa jauh kita mengutamakan firman Tuhan. Begitu bangun pagi, apakah kita merenungkan firman Tuhan? Ya, apa yang kita pelajari dari firman Tuhan? Ya, apa yang kita menerima dari firman Tuhan? Apa yang membuat kita berubah dalam kehidupan kita karena firman Tuhan? Sekali lagi, kalau kita benar-benar ada ya di dalam firman Tuhan, di dalam kebenaran itu akan memerdekakan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita perlu mengetahui firman-Nya. Kita benar-benar harus menjadi muridnya Kristus. Semakin masuk, semakin menanggapi kebenaran yang ada. Ya, semua sudah dicantumkan dalam firman Tuhan. Mari kita serius. Ya, sungguh-sungguh dengan firman Tuhan. Jangan kita anggap remeh firman Tuhan. Ya, orang berkata, wah ini cerita tok.
Ya, mana mungkin ini bisa firman Tuhan dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena apa yang ditulisnya. Melalui firman Tuhan. Kita akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ya, mari kita berdoa. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Kau baik, sungguh baik, sangat baik, amat baik Tuhan. Terima kasih untuk firman yang kami boleh dengar pada hari ini Tuhan. Bahwa Engkau akan memunculkan kebenaran. Kebenaran yang ada di dalam kita seperti terang. Itu akan bersinar, akan ditunjukkan apakah kebenaran Kristus benar ada di dalam hati kami. Hari ini juga Bapa, tolong kuatkan kami Tuhan untuk benar-benar menyerahkan. Seperti kemarin kami sudah berkata Tuhan. Untuk menyerahkan seluruh hidup, hak asasi manusia kami sebagai manusia kami serahkan ke dalam tangan Engkau. Kami bukan milik kami sendiri. Bukan aku lagi, tapi Kristus di dalam aku. Terima kasih Bapa. Segala puji, hormat, syukur kami kembalikan kepada Engkau. Dan dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, ingat ya, hakmu akan dimunculkan seperti siang. Hakmu itu apa? Hakmu di dalam Kristus. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita semua adalah ahli waris daripada Aba Bapa yang di surga. Ya, saya berdoa supaya berkat dari Allah Bapa kami yang di surga, kasih sempurna di dalam Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya, kita semua katakan amin. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Sampai besok ya di lain acara, yaitu Sabta bagi Anda ya. Kita tetap renungkan firman Tuhan. Kita tetap dikuatkan untuk kita masuk dalam seluruh kehendaknya. Tuhan Yesus berkati. Shalom.